Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, lanjut sobat, part 6 untuk spray gun ya sobat. Untuk spray gun, sharing info wawasan saja ya sobat. Ini untuk ukuran yang paling besar biasanya ya sobat ya. Kami mengkategorikannya F100 ini sobat. F100 itu besar sobat. F100 yang seperti ini itu besar. Kemudian yang menengah yang F75 biasanya sobat. Namun ini pengkodean dari Essence, produk Essence ER2. Oke. Kemudian yang kecil itu biasanya untuk pen brush, airbrush itu ya sobat ya. Untuk itu ini Essence NA130 sobat. Ya kebetulan kami adanya ini sobat, 3 ini, dan kami biasa gunakan untuk project-project kerjaan udah mantap. Oke ya sobat ya. Kemudian ini sobat untuk proses pengecatan gitu ya sobat ya. Ada baiknya menggunakan masker ya sobat yang proper gitu ya. Yang maksudnya masker yang ya masker hijau pun ya boleh, tapi ya ada baiknya pakai masker yang ini ya sobat, yang bentuknya seperti apa ya, seperti masker yang besar itu loh sobat, yang apa, yang ada apa lubangnya 2 kanan kiri, terus bisa masuk seperti kayak apa helm gitu ya, atau mungkin seperti kayak setengah helm gitu ya. Itu menggunakan itu ada lebih baik sobat. Namun kalau semuanya apa ini ya monggo sobat disesuaikan, tapi propernya sih menggunakan yang besar itu ya maskernya, karena kita juga harus perhatikan sobat, dengan mungkin apa project kerjaan, apa pengecatan finishing dengan spray gun kan berhubungan dengan thinner ya sobat, dengan zat kimia, cat, thinner lah, itu kan juga apa takutnya berpengaruh terhadap kesehatan di pernapasan sobat ya, di paru-paru, amit-amit ya. Karena kita kan berusaha juga tetap apa proyek kerjaan jalan, hobi pengecatan jalan ya. Kalau proyek kerjaan untuk kerja, untuk hobi ya juga bisa ya untuk pengecatan spray gun. Namun juga kesehatan kita juga apa diharapkan diperhatikan ya sobat, untuk paru-paru dan sistem pernapasan. Karena kan thinner ini kan zat kimia sobat, maksudnya cairan kimia yang notabene ini apa cukup kuat juga ya, cukup strong. Nah itu sobat, jadi menggunakan masker, atau mungkin biasanya kami ketika proses pengecatan gitu ya sobat ya, waktu spray gun di spray gitu ya, ini apa sobat, kami biasanya tahan napas sobat, tahan napas. Namun kan tahan napas itu kan juga terbatas ya sobat, untuk berapa menitnya gitu ya. Namun kalau mungkin udah terbiasa mungkin bisa agak lama, tapi ya tetap selama-lamanya orang tahan napas kan pasti ada ininya, ada batasnya ya sobat ya. Jadi nggak bisa berjam-jam untuk tahan napas, kan nggak bisa. Contoh ya sobat itu. Jadi ya kita harus bisa mengatur ini ya sobat, iramanya ya, irama pengecatannya. Jadi kami biasanya ketika mengecat apa posisinya lebih enak memang di ruang oven ya. Oven terus ada blowernya, ada penghisap catnya itu ya. Jadi ada blower di atas ruang oven itu, ketika dioperasionalkan, lampu apa heater pemanas segala macam, terus ada blower untuk kipasnya untuk menyedot dari ruangan oven itu menuju keluar. Itu akan lebih enak ya sobat, lebih nyaman, karena tidak terselubungi dengan terselubungi dengan cat yang sudah disemprot di spray gun, karena kan terserut dengan blower, dengan kipasnya itu lebih enak lagi sobat. Namun kalau semuanya kita belum punya ruangan oven gitu yang sistemnya agak lebih punya teknologi lebih optimal gitu ya sobat ya, kita mengatur irama sendiri untuk proses pengecatan itu sobat ya. Minimal salah satunya itu sobat, kami biasanya kalau ketika mengecat itu tahan napas, sudah pakai masker juga sobat, masker juga pakai, terus tahan napas, itu berjalannya nanti tahu iramanya bagaimana. Itu faktor kebiasaan juga sobat, faktor selera juga ya, monggo disesuaikan. Itu masker itu penting sobat untuk penutup hidung itu ya. Kemudian melindungi pernapasan ya sobat ya. Kemudian untuk mengecatnya sobat, ini kita dengan alat peraga ini ya sobat, maaf ya, dengan mobil mobil mainan anak ya sobat, maaf sobat, aduh. Nah ini kita proses
ini aja ya sobat, apa ya, simulasi saja ya sobat, simulasi ini dari kompresornya kita pasang, oke, tekanan, terus kita setting tekanan ini kita coba uji, coba dulu untuk keluarannya udah sesuai enggak, butiran embunya segala macam, oke, udah settingan oke, kita mulai proses pengecatan sobat. Nah, proses pengecatan ini ada baiknya ya, biasanya ya sobat, itu dari permukaan benda menuju ke spray gunnya kurang lebih 20 cm sampai 30 cm sobat. Ya monggo mana yang paling nyaman, nanti juga faktor kebiasaan juga sobat, sobat rekan-rekan ya. Nah, kemudian waktu pengecatan jangan posisi seperti ini ya sobat, setengah melingkar melengkung gitu jangan ya sobat. Nah, ini kita gunakan busur ini sobat supaya agak lebih, busur ini kan melingkar seperti ini sobat. Nah, kalau melingkar, posisi pengecatannya melingkar setengah lingkaran gitu ya, posisi yang permukaan yang sini dengan posisi pojok ini dengan yang tengah akan berbeda menerima volume catnya gitu ya sobat, dari hasil spray gunnya ini ya. Karena kan posisi seperti ini kan berarti posisi yang paling tengah itu paling dekat menuju ke permukaan benda yang dicat. Nah, itu kan biasanya kan secara logika nalar akan menerima volume cat dari spray gun itu lebih banyak daripada yang ujung sini sobat. Ya ini kurang lebihnya seperti itu ya sobat ya. Ini semuanya seperti ini sobat, contoh melengkung ya. Ini ya ada baiknya seyogianya dihindari sobat dengan pengecatan yang melengkung seperti ini. Namun kalau semuanya ada rekan-rekan sudah terbiasa, bisa kami ada triknya juga dengan melengkung pun cat yang menempel di permukaan benda bisa rata gitu. Monggo sobat, itu enggak apa-apa. Itu biasanya juga karena mungkin sudah terbiasa dan tahu bagaimana triknya untuk bisa optimal masuk ke sini. Kalau yang biasanya lurus sobat, lurus ini ya kita coba dengan penggaris ini ya sobat, ini sebagai ini aja ya, lurus. Jadi ini bendanya kita geser kanan kiri saja sobat, hanya geser, tapi untuk dari permukaan benda menuju spray gunnya itu kurang lebihnya sama sobat, jaraknya sama, jadi teratur gitu ya sobat, kanan kiri. Jadi kalau kanan kiri kan seperti penggaris ini ya sobat, kanan kiri itu kan volume cat yang dari spray gun menuju ke permukaan benda yang dicat, harapan kita kan merata ya sobat, tebalnya merata, volume yang menempel di bendanya itu merata dari pengecatan spray gun ini. Nah, itu kurang lebihnya itu sobat. Jadi masuk set, dan terus kemudian dibalik posisinya set, kita dari ujung ke ujung set. Nah, ini kan karena mainan anak mobilnya kecil ya sobat, namun kalau mobil sesungguhnya kan besar sobat, dimensinya ya 2 meter kali 3 meter ya kurang lebihnya. Itu kan juga kita harus berjalan kanan kirinya juga kan, jadi tidak tubuh kita juga bergerak gitu ya. Kalau ini kan posisi kecil, yang bergerak hanya tangan sobat ya, hanya lengan dengan spray gunnya. Tapi kalau posisi mobil yang real besar, itu kan posisinya panjang ya, 3 meter 2 meter, berarti tubuh kita juga akan bergerak. Kaki ini juga harus koordinasi dengan tangannya, itu harus balance ya sobat. Jadi supaya kanan kirinya bergeraknya itu seimbang, lurus. Nah, ini contoh dengan motor ya sobat, semua motor ini juga sama sobat, lurus ke kanan kirinya lurus. Diharapkan jarak antara permukaan benda yang dicat dengan spray gunnya itu kontinunya stabil gitu ya sobat, 20 sampai 30 cm kurang lebih sobat. Nah, ini gitu sobat ya. Nah, oke. Kemudian ini sobat, kemudian untuk ini nah, kemudian untuk pengecatan ya sobat ya, pengecatan itu posisi contoh sobat seperti ini ya sobat. Maaf, pengecatan gitu ya sobat. Kenapa harus menggunakan cat dasar epoksi itu ya sobat ya? Karena ya ini kami juga berdasarkan ini juga ya, maksudnya apa yang biasa kami lakukan gitu ya. Pernah juga ya, tidak hanya pernah, sering ya sobat, kita
menggunakan epoksi gitu, tidak menggunakan cat dasar yang seperti ini tuh, di permukaan langsung benda, semuanya bendanya adalah besi gitu ya, galvalum. Ini galvalum ini harus ini dulu sobat, harus diamplas atau menggunakan cat dasar khusus untuk galvalum, karena ini permukaannya kan licin banget, licin sekali ya, halus sekali gitu ya. Itu kalau dengan cat biasa langsung langsung ditimpa dengan cat biasanya agak sulit nempel sobat. Kalaupun nempel mudah mengelupas sobat. Jadi ini kalau untuk yang galvalum itu memang punya perlakuan khusus. Ini contoh saja sobat ya. Galvalum itu ada cat dasarnya, epoksinya khusus untuk galvalum. Kalau enggak, berarti kita harus ini sobat, harus ini amplas dulu supaya permukaannya agak kasar sedikit gitu ya, maksudnya nggak sehalus bawaan pabrik, karena mungkin bawaan pabrik ini yang galvalum ada permukaan anti karatnya sobat, jadi kayak semacam mungkin epoksi atau apa ya. Ini hanya ini aja, estimasi aja sobat. Mungkin kalau rekan-rekan lebih mengetahui hal itu, monggo di share aja di kolom komentar ya. Galvalum itu karena mungkin besinya juga bisa komposisi besinya juga bisa mempengaruhi sobat, karena galvalum mungkin kan kandungan aluminium lebih banyak gitu loh. Kalau aluminium kan memang gampang-gampang susah ya sobat kalau dicat ya. Itu harus menggunakan cat dasarnya khusus untuk yang galvalum atau yang yang aluminium. Nah, itu mungkin kurang lebihnya seperti itu sobat. Bisa juga karena kandungannya komposisi besi galvalum itu berbeda dengan besi yang hitam gitu ya sobat, besi yang holo hitam biasa gitu ya. Itu harus diamplas dulu sobat. Nah, setelah itu dicat dasar. Ketika nggak dicat dasar, yaitu kemungkinan bisa terjadi mudah mengelupas di kemudian hari sobat. Nah itu, jadi memang untuk untuk cat dasar ini ya sobat, epoksi yang umumnya kan epoksi ini ya sobat ya. Warnanya ada yang abu-abu, ada yang putih, sekarang banyak ya variasinya. Jadi cat dasar biasanya dulu identik warnanya abu-abu sobat. Namun perkembangan zaman mungkin ada permintaan dari customer, dari para painter, dari para penghobi pengecatan, finishing atau proyek-proyek kerjaan, pengen warnanya ada yang lain. Akhirnya warna putih juga ada, itu disesuaikan juga sobat, monggo. Nah ini cat dasar ini diibaratkan seperti ini ya sobat. Ini kan nih sobat, menempel di permukaan plastik aja kuat sobat, maksudnya cukup kuat banget ya. Ini dengan kuku aja dia masih coba kita dengan ini ya, dengan dengan obeng ya, tuh sobat, itu keras sekali sobat, menempelnya kuat gitu loh. Jadi memang cat dasar ini punya peruntukan dan fungsi yang memang kategorinya ya wajib sobat ya untuk digunakan ketika permukaan pertama dari benda yang akan media kerja yang akan dicat. Nah, itu ada baiknya itu sobat ya, kurang lebihnya wajib sobat ya, karena memang fungsinya diperumpamakan seperti ini ya sobat, seperti rumah ya. Rumah itu harus membuat pondasi dulu sobat. Pondasi itu untuk menstabilkan atau menjembatani dengan bangunan di atasnya gitu ya. Ini juga sama sobat, sebagai menjembatani dan sebagai pondasi untuk di media kerja sebelum dilapis dengan cat warna-warni yang disesuaikan dengan kebutuhan warna-warninya itu sobat. Karena memang kalau semuanya benda kerja bersih gitu ya, bersih holo hitam kan, setelah proses pengelasan, proses pembentukan, pengelasan, terus segala macam, terus dilas, diamplas, dibersihkan segala macam, itu kan posisinya memang licin ya sobat. Dan licin maksudnya terus cat biasa kan mungkin nggak mempunyai komposisi formulanya dengan yang cat dasar ini. Ini seperti apa ya sobat? Cat dasar epoksi ini seperti apa ya? Ya mirip seperti dempul atau mirip seperti semen gitu ya. Ya kurang lebihnya itulah. Mungkin kan dengan beliau mencengkram kuat di dalam besi yang sudah diamplas, terus dikasih cat dasar epoksi ini, itu akan memberi pondasi yang kuat untuk menempel ya sobat, mencengkram, menempel di media kerja, kemudian di cat dasar yang warna-warni itu akan lebih awet sobat, lebih kuat. Dan epoksi ini juga ada sobat, ada menurut kami fungsi tambahannya gitu ya. Fungsi tambahannya ketika permukaan yang dicat itu mungkin nggak semuanya rata gitu ya sobat, itu
akan menutup menjadi agak rata sobat. Jadi maksudnya apa ya? Kalau semuanya besinya memang besi memang masih clean gitu ya, diamplas benar-benar rata, itu oke lah biasa gitu ya sobat. Namun kalau semuanya besi, contoh besi agak besi second gitu ya, mungkin permukaannya agak bergelombang sedikit, ada apa, ada den ya, mungkin kata apa bahasa yang tepat den itu ada apa ya, cekungan kecil-kecil lah gitu ya. Kalau semuanya kita mau proper bagus kan dikasih dempul dikit gitu ya sobat, supaya, tapi kalau dennya itu kecil-kecil, hanya kecil gitu ya, itu biasanya tertutup dengan epoksi ini sobat, langsung disemprot dengan epoksi biasanya akan tertutup ya. Monggo saja sobat, nanti itu berjalannya apa kebiasaan juga ya. Itu biasanya kami tuh den-den kecil itu bisa ketutup. Maaf, waduh. Den-den kecil itu yang dibersih bisa ketutup dengan epoksi ini sobat. Jadi itu menurut kami menu tambahan dari epoksi itu. Jadi istilahnya permukaannya tadinya nggak begitu rata, tapi dengan epoksi jadi rata gitu sobat, kurang lebihnya itu. Setelah epoksi ini nanti kalau kurang apa pengen lebih halus, epoksinya diamplas lagi sobat, diamplas sudah benar-benar oke, permukaannya oke, apa halus, baru dicat warna-warninya boleh, monggo. Tapi bisa juga kalau sudah dirasa cukup dengan epoksi terus permukaannya juga udah oke gitu ya, langsung cat lagi ya boleh, enggak apa-apa. Tapi ada juga yang epoksi nempel kering 1 hari 2 hari ditunggu gitu ya. Kalau cuaca biasa, kalau semuanya punya ruang oven mungkin hitungan jam sudah ruangan oven khusus untuk finishing cat, biasanya berapa jam udah kering. Itu nanti bisa diamplas lagi sobat. Ada juga yang diamplas lagi biar hasilnya lebih rata, lebih optimal gitu ya. Epoksi ini diamplas lagi, nanti dilihat epoksinya masih kurang tebel enggak. Kalau kurang tebel ya dicat lagi, 1 kali lagi cat epoksi itu nempel, terus diamplas lagi, baru nanti cat warna-warni pertama dicat sampai layer-layer lapisan-lapisan berikutnya. Itu monggo disesuaikan. Terus terakhir biasanya setelah cat warna-warni, ada yang terakhir adalah cat clear, cat clear doff maupun clear glossy. Itu pun finishing terakhir itu pernis ya. Kalau ada yang mengatakan itu pernis ya, clear itu juga menurut kami ya kategorinya wajib sobat ya. Kategorinya jadi pernis terakhir, clear coat itu memang untuk melindungi cat warna-warni yang di tengah-tengah ini sobat. Kan boleh dibilang ada 3 layer ya sobat ya, ada 3 layer ya. Layer pertama adalah epoksi untuk mengikat, menempel, mencengkram di media kerja, besi holo atau apa. Kalau menggunakan plastik ya berarti menggunakan cat dasarnya, epoksinya epoksi yang khusus untuk plastik. Kalau yang galvalum ini yang terbaru ya, karena galvalum kan besi, boleh dibilang beberapa tahun terakhir ini ya, itu galvalum juga mempunyai epoksi khusus untuk besi galvalum, karena besi galvalum halus sekali dan mungkin komposisi besinya ada campuran aluminiumnya gitu ya atau apa, yang membuat kalau langsung dicat dengan cat biasa atau dengan epoksi yang biasa itu kadang-kadang agak sulit nempel sobat. Jadi memang khusus kalau yang galvalum itu, kalau ada baiknya menggunakan filler epoksi cat dasar itu dengan yang khusus untuk galvalum. Nah itu kemudian berarti kan ada 3 layer ya sobat. Walaupun 1 layer ini epoksi bisa 2 kali gitu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan tebalnya. Di lapisan pertama terus diamplas lagi, terus dicat epoksi lagi kedua, terus diamplas lagi, baru masuk ke yang kedua, cat warna-warni pertama sobat. Nah, warna-warni pertama ini kan juga ada 2 lapis apa 3 lapis, monggo sesuai kebutuhannya sobat ya. Nah itu kemudian yang terakhir yang paling atas sendiri untuk mencegah apa tergores, minimal melindungi agar tidak mudah tergores sobat. Terus kemudian kalau nanti catnya dipoles gitu ya, itu permukaan pernisnya itu yang terkena pertama oleh mesin poles itu, jadi bukan cat warna-warni yang di tengah-tengah ini. Nah ini yang pernis ini yang ketiga juga kadang-kadang ada yang 2 kali pelapisan gitu ya, ada yang 3 kali, monggo disesuaikan. Berarti intinya kan ada 3 lapis ya sobat, cat dasar epoksi, cat warna-warni yang sesuai dengan sesuai dengan proyek kerjaan kita mau memberikan warna apa itu ya, sesuai ininya ya, tujuannya. Kemudian yang terakhir yang clear coat ini yang bening itu ya, cairan clear pernis ada yang doff, ada yang glossy. Kalau yang doff kan
efeknya efek apa buram gitu ya, kayak kayak soft doff gitu ya. Tapi kalau yang glossy kan kimpling gitu ya sobat, apa efeknya kimpling. Nah, itu tiga ini ada baiknya memang dilakukan ya sobat. Maksudnya wajib di apa di step demi stepnya dijalankan sobat, karena memang fungsinya masing-masing punya fungsi yang apa yang pokok gitu ya. Ya itu sobat, biasanya kami melihat tadinya awal mula mungkin eh, kita langsung dari media kerja cat langsung cat yang warna-warni ini, oke monggo sobat, tak apa-apa juga. Namun biasanya eh, di ke depan mudah terkelupas gitu ya sobat, mudah ngelotok istilahnya gitu. Tapi ya mungkin ada teknologi terbaru ya sobat, teknologi terbaru juga mungkin, atau ke depan ada teknologi terbaru, formula cat yang warna-warni itu langsung bisa langsung bisa mempunyai fungsi cat dasar, cat epoksi, jadi mencengkram di media kerja, menempelnya kuat, terus kemudian tinggal dilapis dengan pernisnya, clear coatnya terakhir itu bisa juga sudah ada teknologi itu. Atau mungkin satu cat bisa 3 fungsi ini, bisa juga sobat, ke depan ada teknologi seperti itu. Namun kalau yang basicnya ya, yang istilahnya yang standarnya, yang biasanya itu ada 3 layer sobat, 3 jenis ya, epoksi, cat dasar yang ini seperti ini, cat warna-warni, kemudian pernisnya itu clear coat ya, clear. Nah itu sobat, itu kalau dilakukan biasanya hasilnya akan optimal ya, minimal optimal sobat, sesuai dengan harapan kita gitu ya sobat ya. Ya kurang lebihnya itu sobat ya, ini kami biasanya seperti itu kurang lebihnya sobat. Nah itu kemudian kita lihat ini sobat, di posisi ini sobat, yang ini yang semprotan oli semprotan oli untuk door stem ya, untuk kolong mobil itu kan ada menu tambahannya di dalam gedusnya itu kan, untuk spray painting gitu ya sobat. Namun mungkin itu kan hanya menu tambahan sobat, bukan utamanya, karena kalau dilihat dari posisi ininya sobat, seperti yang di konten ini kan agak besar ya sobat. Coba kita lihat dengan yang memang khusus untuk pengecatan spray gun gitu ya sobat. Contoh yang paling besar sekalian itu ya sobat, dengan yang F100 ini ya sobat. Nah ini maaf sobat, kita buka dulu ya. Nah ini sobat, ini kan lebih halus ya sobat, jadi lubang-lubangnya, dan ketika ini ditarik tuasnya, pennya mundur, ini kan lubangnya kecil. Sedangkan yang untuk oli itu besar-besar sobat, memang tuh berbeda ya sobat ya, ruangnya memang besar memang, karena kekentalannya kan berbeda ya sobat, antara oli dengan cat yang campuran thinner kan lebih halus, lebih ringan gitu. Kalau ini kan lebih berat karena kekentalannya lebih kental kalau oli. Jadi memang mungkin tetap bisa sobat untuk spray gun gitu ya, untuk menyepray cat gitu ya, karena kan lubangnya lebih besar. Namun mungkin untuk hasil kehalusannya itu, embunnya gitu ya istilahnya, hasil halusnya semprotannya mungkin ya tetap optimal yang benar-benar untuk cat spray gun ini sobat, karena memang lubang